Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safitri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, dengan NIM saya yaitu 1872512. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah IPS, dan dosen pengampu saya Bapak Dahlan MPD, dan tema yang saya ambil yaitu memahami dan memiliki wawasan yang komprehensif dan kemampuan tentang pembelajaran manusia, tempat, dan lingkungan. Ruang lingkup kajian ilmu geografi yaitu suatu disiplin ilmu pengetahuan dengan objek utamanya adalah bumi beserta isinya. Ilmu geografi muncul berawal dari tuntutan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia yang tidak diperoleh dari lingkungan tempat tinggalnya, serta adanya hasrat keingintahuan tentang benda serta gejala yang ada di permukaan bumi. Pengertian ilmu geografi menurut para ahli. Pengertian mengenai geografi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan dengan objek utamanya adalah bumi beserta isinya. Objek kajian ilmu geografi. Adapun yang menjadi ciri-ciri geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, geografi melihat permukaan bumi sebagai lingkungan hidup manusia dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, geografi melihat penyebaran manusia dalam ruang dan bagaimana ruang dengan segala sumber dayanya. Yang ketiga, geografi melihat ciri khas suatu daerah sehingga persamaan dan perbedaan dari wilayah di permukaan bumi dapat terlihat jelas. Objek formal geografi adalah cara pandang terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik dari keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Dari pandangan objek formal, maka akan muncul beberapa pertanyaan yang dikenal dengan 5WH plus 1H, yaitu what, where, when, why, who, dan how, untuk mengetahui gejala-gejala yang terdapat di permukaan bumi sehingga hasil uraiannya jelas sebagai cara pandang geografi. Konsep kajian ilmu geografi yang pertama ada lokasi. Lokasi adalah posisi suatu tempat, benda, peristiwa, atau gejala di permukaan bumi dalam hubungannya dengan tempat, benda, gejala, dan peristiwa lainnya. Terdapat dua komponen lokasi, yaitu arah dan jarak. Yang kedua ada konsep jarak dan keterjangkauannya. Jarak dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh. Manusia cenderung akan memperhitungkan jarak. Semakin lengkap sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, seolah-olah semakin dekat jarak antara dua tempat, sehingga hubungan dan pengaruh baik positif maupun negatif akan semakin intensif. Yang ketiga ada konsep tempat. Tempat merupakan cerminan karakter fisik sosial suatu daerah. Suatu tempat dibentuk oleh karakter fisik seperti iklim, jenis tanah, tata air, morfologi, flora, dan fauna, dan manusia yang hidup di dalamnya seperti jumlah penduduk, kepadatan, perkembangan penduduk, pendidikan, pendapatan, dan kebudayaannya. Yang keempat ada konsep hubungan timbal balik atau interrelasi. Hubungan ini dapat terjadi antara faktor fisik dan faktor fisik dan faktor manusia, serta diantaranya faktor manusia dengan faktor manusia. Yang kelima ada konsep gerakan. Gerakan ini menunjukkan adanya interaksi antara suatu objek ke objek yang lain atau antara satu tempat ke tempat yang lain yang berbeda. Yang keenam ada konsep perwilayahan atau regionalisasi. Pada dasarnya merupakan pengumpulan, pengklasifikasian, atau pengelompokan data ke dalam data yang sejenis. Bidang kajian geografi yang pertama ada geografi fisik, yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, udara dengan segala proses yang dinamika.
Penekanan geografi fisik adalah gejala alamiah permukaan bumi yang menjadi tempat hidup manusia. Yang kedua ada geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang mempelajari tentang aspek keruangan yang dijadikan sebagai tempat terjadinya aktivitas manusia. Pendekatan ilmu geografi. Geografi selalu melihat pola penyebaran suatu fenomena dalam ruangan atau permukaan bumi. Bagaimana keterkaitan antara fenomena dengan fenomena lainnya yang berbeda di suatu tempat. Fenomena suatu tempat dengan fenomena lain di lain tempat, dan bagaimana pengaruh dari suatu fenomena atau gejala terhadap fenomena gejala lain dalam ruangan yang jauh dan lebih luas. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.